Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Siapa dari antara kalian yang sudah pernah menengok keindahan Danau Toba, Gunung Sibaya, air terjun Sipiso-Piso, Bukit Gundaling, ataupun Gunung Sinabung? Di mana tempat-tempat itu semua, Bun? Semua tempat tadi letaknya ada di Sumatera Utara. Tempat-tempat itu menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung menyaksikan keindahannya secara langsung. Tapi, yang kita mau bahas di sini adalah hal-hal yang bersifat kebalikan dari keindahan tempat-tempat tadi. Kita justru mau membahas tempat-tempat yang punya daya tarik mistis dari Sumatera Utara. Dan inilah beberapa tempat yang punya kisah horor, bahkan dikeramatkan hasil rangkuman post-horor. Yang pertama adalah Rumah Keong di Medan. Rumah yang terletak di Jalan Sentosa Baru, Medan ini dikenal horor karena rumah ini memang sudah terbengkalai 30 tahun lamanya. Masyarakat kita memang masih sangat percaya bahwa kalau rumah ataupun bangunan dibiarkan kosong, maka penghuninya ya makhluk-makhluk astral yang berbagai bentuk, tipe, dan juga level. Begitu juga dengan rumah yang satu ini. Menurut sejarahnya, rumah ini dibangun di sekitar tahun 1975. Lalu dibeli oleh seorang kaya dari Medan. Bentuk rumah ini memang unik. Bagian atasnya menyerupai cangkang siput. Jadi, tidak heran ketika masyarakat sekitar memberinya julukan Rumah Keong. Namun, saat ini penampakan rumah ini sudah dipenuhi dengan semak belukar dan pepohonan tua. Dan disinilah kisah-kisah mistis itu sering muncul dari mulut ke mulut warga-warga sekitar yang pernah mengalami penampakan-penampakannya. Biasanya, yang sering mereka dapati adalah bayangan besar di antara pepohonan atau sosok yang tengah menari dari balik jendela. Coba, Sobat Voice Story di Medan mungkin bisa komen ataupun share cerita untuk bisa melengkapi kisah ini ya. Tempat yang kedua adalah Bumi Perkemahan Sibolangit, Deli Serdang. Tempat ini letak persisnya ada di Jalan Pramuka, Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Letaknya yang berada di kaki Gunung Sibaya ini menjadikan Bumi Perkemahan ini jadi spot favorit untuk kegiatan camping. Bahkan tidak jarang acara seperti jambore ataupun sejenisnya diadakan di tempat ini. Kalian bisa saksikan sendiri ya penampakan alam yang eksotis dan menyegarkan mata ini. Siapa yang tidak terpesona dengan suasananya? Tapi ingat, jangan lasak di tempat ini. Karena tempat ini punya penunggu yang sangat tidak suka dengan manusia yang tidak bisa diam, lancang, apalagi tidak sopan. Penunggu di sana yang sering diceritakan oleh mereka yang bisa melihat adalah berupa sosok perempuan berbaju putih dengan mukanya yang hancur dan seorang kakek. Kalau kalian tidak mau bertemu dengan mereka, pesannya adalah janganlah sekali kalau ke rumah orang. Ingat itu. Yang ketiga adalah air terjun dua warna masih di Deli Serdang. Tempat yang satu ini juga sudah diakui keindahan panoramanya oleh para wisatawan dan para pecinta alam. Namun di balik itu semua, air terjun ini diceritakan punya kekuatan gaib yang bisa membuat seseorang diganggu dengan hal-hal mistis di luar nalar yang tidak hanya membuat takut, tapi juga menghilangkan orang tersebut secara misterius. Penampakan yang sering diceritakan oleh mereka yang pernah berkunjung ke sini adalah
Munculnya sosok hantu di sekitar air terjun yang diyakini sebagai arwah penasaran dari orang-orang yang meninggal di lokasi ini. Ditambah lagi, peristiwa banjir bandang yang pernah terjadi menyapu bersih kawasan ini tahun 2016 silam hingga menewaskan 17 orang. Maka makin kuatlah energi spiritual dari air terjun ini. Gua Hantu, Langkat. Tempat beraura mistis yang satu ini terletak di pinggiran hutan Dusun Tambak Tajoh, Desa Adin Tengah, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Aura mistis yang pertama berasal dari patung-patung yang ada di kompleks gua ini. 10 patung yang ada di situ adalah patung-patung yang menggambarkan leluhur desa tempat gua ini berada. Kemistisan gua ini selanjutnya ada pada jalur atau panjangnya gua ini, yang konon katanya bisa tembus hingga ke wilayah Kabupaten Karo, yang jika dilihat di peta, jauhnya sekitar 153,7 km. Dan waktu tempuh dengan kendaraan darat adalah 5 jam. Wah, betul nggak nih? Ada gua sepanjang ini di Sumatera Utara. Yang tahu, yuk komen di bawah. Yang kelima adalah makam keramat kuda. Masih kembali ke Deli Serdang. Tempat terakhir yang akan kita kunjungi kali ini adalah sebuah makam keramat kuda yang berada di Jalan Datuk Keramat Tualang Puso, Desa Amplas, Deli Serdang, Sumatera Utara. Makam ini adalah makam Datuk Alang Tualang Puso Syekh Abdullah, panjang ya namanya, atau yang lebih akrab disapa Syekh Abdullah. Beliau ini adalah tokoh ulama pembawa agama Islam di Sumatera Utara. Sebab itulah warga sekitar menjadikan lokasi makam yang berada di area perbukitan ini sebagai tempat keramat. Aura mistisnya dimulai dari pohon besar yang menjadi penanda makam ini. Dan suara derap kaki kuda yang diyakini itu adalah suara kaki kuda yang ditunggangi oleh Panglima Denai, salah satu pengawal raja yang adalah murid dari Syekh Abdullah. Kalau suara kaki kuda mungkin tidak terasa begitu menyeramkan, tapi ada juga penampakan genderuwo besar yang pernah disaksikan sendiri oleh sang juru kunci makam, yang berakhir dengan jatuh sakitnya beliau. Nah, itu tadi tempat-tempat beraura mistis dari Sumatera Utara yang Voice Story rangkumkan untuk sobat semua. Dan ingat selalu, tujuan dari cerita ini adalah semata-mata untuk menambah koleksi cerita kita dan sekaligus menjadi cambuk untuk ibadah kita, bukan sebaliknya. Sekian dulu post horor kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Dan tentu saja, dukungan kalian adalah semangat buat kami berkarya lebih baik lagi. Sampai jumpa di Voice Story berikutnya. Bye!